Ini dalil dari saudara kita yang langsung menvonis jimat itu syirik. Jadi memang betul ada hadisnya. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang berkalung atau menempel atau meletakkan jimat, maka syirik dia. Ada hadis itu betul. Makanya kalau ada orang datang ke rumah seseorang, kadang kan di atas pintu ada itu ya. Di atas pintu itu ada yang dipaku, ada yang dilem. Ini langsung syirik. Karena mereka menganggap itu sebagai sebuah tandingan dari kekuasaan Allah. Menurut mereka begitu. Bahkan dulu sebelum kita mengenal ruqyah, sebelum mengenal ruqyah aswaja, itu kan bahasa mereka adalah ruqyah syar'iyah. Jadi ketika mereka mengajarkan ruqyah syar'iyah itu, mereka mengajarkan begini. Ini banyak praktisi yang cerita ke saya. Jadi, bapak-bapak yang hari ini kena gangguan jin, bapak-bapak yang kena gangguan macam-macam, kalau di rumah ada jimat, di situ tempat berkumpulnya jin. Nah, kalau di rumah bapak-bapak ada keris, di situ, ya, di situ tempat semacam tempat berkumpulnya para makhluk halus, maka buang itu. Lalu hadis ini yang dijadikan sebagai pembenaran. Jadi barang siapa yang menggantungkan, mengangkat atau mengalungkan, intinya adalah mentaklik itu meletakkan di posisi yang tinggi, maka dia telah benar-benar bersyirik, telah berbuat syirik. Dan mereka langsung main vonis syirik itu ya keluar dari Islam. Kemudian hadis yang kedua juga memperkuat mereka. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya doa ruqyah, kemudian jimat, tiwalah, daya pikat. Ini mas-mas yang kemudian ingin cepat dapat jodoh, ya. Tapi kalau mas-mas ganteng nggak perlu lah. Kalau jelek pakai jimat wajar. Tapi kalau ini sekali lagi kemudian kata mereka adalah sebuah kesyirikan. Makanya dulu di zaman kita kecil itu ada candaan cinta ditolak, dukun bertindak itu. Itu memang pernah ada. Tapi kalau sekarang sudah berganti itu. Cinta ditolak, Honda Jazz langsung keluar dari rumahnya menjemput. Insya Allah langsung mau itu kalau menggunakan hal-hal yang bersifat materialistik, katanya begitu. Jadi sekali lagi, ini bagi mereka yang kemudian main vonis syirik dengan mudahnya, sekali lagi memang ada zahir hadis yang menyebut seperti itu. Bagi kita apakah betul-betul syirik? Oh enggak, belum tentu. Dirinci dulu. Nah, seperti biasa, ulama kita itu lebih mendalam, ulama kita itu lebih komprehensif dalam memahami dalil, para ulama kita itu lebih luas jangkauan perinciannya. Ini betul ada dalil-dalil yang mengatakan syirik itu betul, tetapi dalil ini ditaksis, istilah usul fikihnya, ditaksis itu dibatasi dengan penjelasan di hadis yang lain. Bagaimana penjelasan hadis yang lain? Penjelasannya begini. Jadi, ilmu yang berkaitan dengan masalah hal semacam ini, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi, kata beberapa sahabat, mereka ini datang kepada Nabi. Nabi, kami di masa jahiliyah sudah biasa melakukan ruqyah. Kami sudah terbiasa itu. Lalu, bagaimana menurut engkau Nabi ketika kami melakukan ruqyah itu? Kemudian Nabi meriksa, Nabi mengecek. Coba mana ruqyah kamu? Coba mana? Apa yang kamu baca di dalam ruqyah? Cara-cara yang kamu terapkan di dalam ruqyah itu apa? Kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ruqyah
Ini bagi kita ya, meskipun hadis ini berbunyi ruqyah, tetapi menjadi semacam penentu dari dalil-dalil yang lain. Di sini Nabi menyebutkan, selama ruqyah itu tidak ada unsur syiriknya, maka tidak apa-apa. Nah, ketika dikaitkan dengan jimat, selama di dalam jimat itu tidak ada simbol-simbol Tuhan selain Allah, tidak ada masalah. Dan perlu kita ketahui, biasanya para kita itu menulis jimat itu dari ayat Quran. Ayat Quran itu yang ditulis lalu ataupun dibungkus. Nah, jadi di sini apapun itu, selama tidak ada unsur syiriknya, selama di situ unsurnya adalah meminta kepada Allah, kemudian meyakini Allah yang akan memberi kesembuhan dan lain sebagainya, sekali lagi bukan sebuah kesyirikan. Nah, ini saudara kita tidak sampai memegang hadis ini, ya. Jadi mereka langsung main vonis dengan keumuman hadis bahwa jenis ruqyah apapun, jimat apapun, penglaris, pengasih, maupun juga yang lainnya, langsung vonis main syirik. Ya. Sekali lagi di situ mereka main general mereka. Bagi kita sekali lagi berdasarkan hadis yang memberi kebatasan ketentuan itu, yakni selama tidak ada unsur syiriknya, tidak ada masalah. Nah, jadi baru kalau di situ memang betul-betul ada syirik, misalnya menyebut nama Tuhan selain Allah, itu beda lagi. Lalu bagaimana kalau minta bantuan melalui jin? Ulama beda pendapat, terus terang. Meminta bantuan kepada jin, itu ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Cuma minta bantuan. Bantuan itu kan sama seperti kita datang kepada dokter minta bantuan agar diobati. Kan tidak syirik gitu. Nah, demikian halnya terhadap jin. Tetapi sekali lagi, banyak pula ulama yang mengharamkan. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan soal media, soal tata cara, selama itu memang tidak ada yang dilanggar dalam aturan syariah, maka ini adalah diperbolehkan, tidak ada masalah. Kemudian ini yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar ya, di dalam kitab Fathul Bari. Jadi Imam kita ini, Imam Ibnu Hajar ini memang luar biasa karya-karyanya, cukup banyak ya. Di sini kata beliau, semua penjelasan tentang tamimah itu jimat itu tadi, ya, selama di dalamnya bukan berisi ayat-ayat Al-Quran. Kalau isinya dalil Quran, kalau isinya ayat Quran, misalnya ayat kursi, dan beberapa ayat yang lain, yang bertujuan mencari berkah dari Allah melalui firman-firmannya itu, kemudian juga meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka tidak syirik. Apanya yang syirik? Wong itu mintanya kepada Allah, medianya juga dibenarkan karena yang ditulis itu adalah Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi di sini letak poin utama terjadinya perbedaan itu. Tidak dipungkiri, ya, memang tidak dipungkiri, memang ada yang kemudian secara mutlak melarang. Atau ada pula yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan larangan itu kalau sampai meyakini yang memberi kesembuhan itu jimatnya, itu yang tidak boleh. Ya. Sekali lagi di sini ketika kemudian menggunakan jimat, menggunakan Gusmus itu pernah ditanya, kenapa kok ada orang menggunakan akik merasa tenang? Apa itu tidak syirik? Karena dianggap menuhankan akik itu. Lalu Gusmus menjawab dengan jawaban yang renyah. Ya. Kata Gusmus, kenapa pula ada orang hatinya tenang kalau dia pegang ATM? Padahal ATM kan bukan Tuhan. Kenapa dia tenang? Kenapa dia merasa aman kalau ada ATM? Jadi hal-hal semacam itu tidak sampai menuhankan kepada selain Allah. Tidak. Kita tetap hanya berharap kepada Allah, tetapi ada kejiwaan seseorang,
apakah dia punya hobi, apakah dia punya macam-macam, yang di situ dia merasa enak, ya, apapun itu, apakah keris, atau ada mungkin juga yang merasa dengan hewan piaraan, ya, ada burung di depan rumahnya, tapi sekali lagi selama meyakini hanya kepada Allah, tidak ada masalah.